Semangat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. PT Perkebunan Nusantara II merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara Holding yang berada di Sumatera Utara. Sebagai perusahaan yang menghasilkan komoditas, kekuatan PT PN II adalah pengelolaan yang menekankan intensifikasi dan berorientasi kepada peningkatan produktivitas dan efisiensi yang menghasilkan biaya produksi yang kompetitif. Pada saat ini, harga komoditas cukup tinggi, namun dalam sejarahnya pernah juga tercatat harga komoditas yang rendah. Sejarah mencatat tidak banyak perusahaan yang mampu bertahan lebih dari 1 abad. Kemampuan tersebut dikarenakan perusahaan mampu menyesuaikan terhadap dinamika perubahan lingkungan melalui inovasi yang berkelanjutan. Perkembangan dunia bisnis sekarang ini dihadapkan dengan perubahan yang sangat dinamis, yang cepat dan kompetitif, termasuk juga bisnis perkebunan, hingga menuntut kita untuk cepat bergerak dan lebih efisien. Adapun tantangan PT PN II adalah sebagai berikut. Pertama, produktivitas tanaman yang belum optimal. Kedua, persaingan upah pekerja dengan industri lain dan kelangkaan SDM yang berkompeten, terutama dalam tenaga panen dan pemeliharaan. Ketiga, adanya gangguan eksternal perusahaan. Areal merupakan aset penting bagi perkebunan. Namun, areal PT PN II yang berdekatan dengan perkotaan seringkali rawan terhadap penggarapan, sehingga perlu membuat kepastian hukum terhadap areal tersebut. Posisi areal dapat menjadi nilai tawar tinggi PT PN II bila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Keempat, dalam tatanan global, perkebunan kelapa sawit sering dikaitkan dengan isu lingkungan. Perlu melakukan sertifikasi yang berkaitan dengan isu lingkungan tersebut seperti sertifikasi RSPO. Sertifikasi ini dapat menghindarkan kita dari kerugian yang mendalam, namun dapat juga membuat keuntungan yang baik bagi perusahaan. Peluang-peluang PT PN II antara lain yaitu masih dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Produktivitas kelapa sawit PT PN II dalam RKP 2022 adalah 19,38 ton per hektar. Dapat ditingkatkan menjadi 23 ton per hektar. Produktivitas tebu RKP 2021-2022 65,08 ton per hektar dan itu masih dapat dioptimalkan lagi. Kedua, optimalisasi aset untuk mendapatkan nilai tambah perusahaan. Dapat melakukan kerjasama operasional ataupun joint venture dengan perusahaan lain dalam pengelolaan aset. Misalnya, pembuatan perumahan ataupun yang lainnya. Ketiga, mengembangkan industri hilir dari produk turunan CPO. Antara lain, biodiesel, industri sabun, ataupun industri oleochemical. Visi PT PN II menjadi perusahaan agrobisnis yang berkelanjutan dan menghasilkan produk konsumen yang terintegrasi dan terbaik, serta menjadi perusahaan yang berkembang bersama masyarakat. Misi PT PN II mengelola sumber daya secara optimal dengan proses kerja unggul untuk menghasilkan produksi terbaik. Kedua, mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya dan usaha yang dapat memberikan kontribusi optimal. Ketiga, menjaga kelestarian lingkungan dan pertambahan nilai serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk memanfaatkan peluang dan tantangan di atas, seorang pemimpin harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk menghadapinya. Dalam tatanan bisnis global, peluang tersebut harus cepat dimanfaatkan dan tantangan tersebut harus cepat diantisipasi dengan senantiasa mengasah kemampuan menjadi pemimpin yang fleksibel, tidak terlalu mempertahankan konsep lama yang sudah ketinggalan. Setidaknya ada 10 kompetensi yang harus dimiliki pemimpin BUMN, terutama pemimpin di holding perkebunan grup, yaitu 1. Leading change. Seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi, mampu merumuskan, dan mampu melaksanakan perubahan secara konsisten dan sistematis dan berkelanjutan. 2.
Driving innovation. Seorang pemimpin juga harus menciptakan iklim yang baik dalam perubahan, sehingga ada kesempatan untuk menciptakan inovasi baru dan kreativitas untuk menjadi lebih produktif dan efisien. Ketiga, developing organization capabilities. Pemimpin harus mampu membangun sistem, struktur, dan strategi yang dapat meningkatkan kapabilitas organisasi dan talenta perusahaan. Keempat, digital leadership. Pemimpin harus mampu untuk mengarahkan, melaksanakan, serta mengevaluasi proses transformasi digital di perusahaan dengan mendayakan seluruh sumber daya dan nilai tambah yang dimiliki perusahaan. Strategic orientation. Seorang pemimpin harus mampu menetapkan sasaran jangka panjang berdasarkan sudut pandang yang menyeluruh dan lengkap untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan. Driving execution. Seorang pemimpin harus mampu menerjemahkan strategi perusahaan ke dalam rencana kerja dan melaksanakan rencana kerja tersebut untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Global business savvy. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah perusahaan dengan mempertimbangkan perkembangan dan tren bisnis global. Customer focus. Seorang pemimpin juga harus mampu mengetahui keinginan pelanggan dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, membina hubungan yang baik dengan pelanggan, dan mengelola kepercayaan pelanggan. Building strategic partnership adalah upaya perusahaan bekerja sama dengan mitra bisnis untuk meningkatkan nilai perusahaan melalui berbagi keahlian, mendapatkan modal, dan memperoleh sumber daya. 10. Managing diversity. Keberagaman karyawan dari latar belakang pendidikan, suku, agama, dan kemampuan haruslah dipandang secara positif dalam pengembangan perusahaan. Demikianlah 10 kompetensi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kerja akhlak kita dapat mewujudkan PTPN juara.